Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas buku kas umum, bagaimana pembuatannya agar nantinya dalam pelaporan LPJPUP akan memudahkan kita mana barang-barang saja yang dibeli per tanggal apa. Jadi kalau kita membuat buku kas umum seperti ini, nantinya bisa dilampirkan di LPJPUP tanggal belinya kapan, dan tinggal melampirkan di belakangnya buku kas umum ini. Misalkan kita tulis bulannya April, nama lembaga apa, desa, kecamatan, dan sampai provinsi. Terus langkah pertama, misalkan penerimaan BUP nya ada 9 juta, ya kita tulis saja penerimaan BUP dan sejumlah 9 juta, saldonya 9 juta. Misalkan di sini penerimaannya tanggal 1 bulan 4 tahun 2022. Seperti ini. Jika tahap 2, misalkan ini penerimaan BUP-nya September, misalkan ini ada tanggal 10 September, misalkan seperti ini. Lalu sebelum September, misalkan ini masih ada saldo. Nah, misalkan seperti ini. Pada 1 September tahun 2022 ini masih ada saldo misalkan 1 juta misalkan. Di sini juga harus dituliskan 1 juta. Soalnya ada beberapa lembaga yang tahap pertamanya tidak dihabiskan tetapi ada sisa dananya. Pada tahap pertama, otomatis sisa dana tahap pertama harus dibelanjakan di tahap kedua. Otomatis di sini pada tanggal 1 September, misalkan ini September ya, ini kan April, ini dirubah September. Terus di sini ditulis 1 September, di sini ada saldo bulannya, masih ada saldo 1 juta di bulan Agustus. Terus masuk pada bulan 1 September ini 1 juta. Terus pada tanggal 10 September ditulis lagi penerimaan BUP 9 juta. Itu misalkan masih ada saldo. Di tahap 1 ada sisa dana. Kalau di tahap 1 sudah dihabiskan, berarti ini ya dihapus saja. Jadi mulai tanggal 10 September ada penerimaan dana BUP. Karena ini contohnya April ya, kita buat April saja. Ini tanggal 10 April ada penerimaan BUP 9 juta. Terus ini ada tanggal 26/4. Jadi pembelanjaan dalam BUP ini, dalam pembuatan buku kas, tanggalnya ini harus dibuat setelah pencairannya. Misalkan pencairannya tanggal 10 April, penerimaan BUP-nya pencairannya tanggal 10 April, berarti tidak boleh kita menanggali di buku kas umum ini tanggal 8 April, tanggal 3 April, tidak boleh. Harus setelah pencairan. Tapi ada pertanyaan, Pak. Misalkan di sini ada pengadaan modul. Pada pengadaan modul atau pengadaan buku, misalkan ini saya belanjanya Januari, ya nggak apa-apa. Pengadaan buku ini Januari, itu nanti otomatis tertanggalnya di nota. Di notanya otomatis misalkan tanggal 9 Januari 2022, akan tetapi di kwitansinya nanti tertanggal lunas dibayarnya tanggal 26 April 2022. Jadi tanggal kwitansi lunas dibayarnya ini setelah pencairan sesuai dengan buku kas umum 26 April tahun 2022, tetapi di notanya bisa saja ini dibeli pada tanggal 9 Januari 2022. Jadi beda tanggal karena nota itu adalah
pembelian yang real, sementara lunas dibayarnya adalah setelah dana BOP cair. Seperti ini pengisiannya, ada nomor putih 02, misalkan ini lembaganya PKBM ya, PKBM misalkan ini PAUD Maju ditulis PM gitu saja, garing KK ini contoh saja kode kas garing 2022. Jadi seperti ini, langsung ini bulan April, ini Mei. Jadi penggunaan buku kas ini, misalkan ini kan saldonya 9 juta, terus pembelian modulnya ini pengeluarannya 480, saldonya nanti 9 juta dikurangi 480 tinggal di sini. Terus di sini juga dituliskan saldo BKU-nya seperti ini, bulan Aprilnya berapa, saldo tunainya ya sama karena masih ada 8.412. Demikian juga Mei sampai saldonya 0. Kalau sudah 0 berarti sudah sisa dananya tidak ada. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa setelah kita membuat buku kas umum ini harus dilampiri bukti-bukti berupa kwitansi, nota, dan foto dokumentasi setiap barang yang dibelanjakan ini. Harus ada fotonya secara real. Terus misalkan karena pada pelaporan tahap 1 ini harus membuat buku kas umum Januari sampai Juni. Kalau tahap 2 berarti membuat buku kas umum Juli sampai Desember. Kalau tahap 1 Januari sampai Juni. Kalau tahap 2 berarti Juli sampai Desember. Pak, bagaimana kalau ada pertanyaan, Mei ini sudah 0, sedangkan Juni isinya bagaimana? Seperti ini. Jadi di Juni kalau sudah tidak ada dana, tidak ada pemasukan dan tidak ada pengeluaran, ditulis nihil, tetapi wajib dilampirkan dalam buku kas umum, karena buku kas umum ini dibuat rutin setiap bulan dalam 1 tahun. Seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.